Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tiar, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karunia Friliani, saya dari kelas 82, nomor absen saya 18. Di sini saya akan mempresentasikan IPA bab 4 yang berjudul Getaran, Gelombang, dan Cahaya. Kata kuncinya getaran, gelombang, cahaya, lensa, dan optik. A. Getaran. 1. Benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung. Ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan langsung. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata telanjang karena simpangan yang besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya terlalu kecil. Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik-titik seimbangannya. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan 0. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil atau sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, 0, B, O, dan A. Dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar 0A atau 0B. Waktu yang diperlukan suatu benda menempuh satu kali getaran penuh disebut sebagai periode. Dilambangkan dengan huruf T dalam satuan detik. Sedangkan banyaknya getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik disebut sebagai frekuensi. Dilambangkan dengan huruf F dan satuannya adalah hertz. Berikut adalah contoh gambarnya. B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air. Getaran permukaan air di sekitar yang ditimbulkan oleh batu yang tercemplung ke dalam kolam merambat atau menjalar melalui media air hingga mencapai posisi dedaunan. Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu, ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran air di sekitar batu saat tercemplung. Berikut ini contoh gambarnya. Dua, jenis-jenis gelombang. Pada gambar A, jika kita menjumlahkan jarak bukit atau titik A sampai C dan jarak lembah titik C sampai E, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang transversal atau yang disebut sebagai lambda. Bisa pula satu lambda dinyatakan dengan jarak sejauh titik B ke titik F, B, C, D, E, atau F, atau jarak dua puncak terdekat. Sedangkan puncak titik B atau titik F disebut juga amplitudo atau simpangan tertinggi dari getaran yang merambat. Seperti halnya getaran, gelombang memiliki periode dan frekuensi dengan besaran yang sama pula. Periode T adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menciptakan satu panjang gelombang penuh. Sedangkan frekuensi F adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Pada gambar B, cara untuk menentukan satu panjang gelombang pada gelombang long
Longitudinal 1 lambda adalah penjumlahan jarak kerapatan ditambah dengan jarak kerenggangan. Berikut ini contoh gambarnya. Tiga, gelombang bunyi. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20-20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik inilah manusia dapat mendengar bunyi selanjutnya. Bunyi dengan frekuensi di atas 20 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya berdasarkan sumber cahaya. Semua benda dapat dibagi menjadi 2, benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri. Kedua, yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Contohnya adalah cahaya yang dipancarkan bintang merambat lurus hingga mencapai mata saat melihatnya. Meski kamu berubah posisi dalam melihat, kerlip bintang akan tetap terlihat sama terang dengan frekuensi kerlip yang sama. Selama tidak ada yang menghalangi sinarnya, sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur dalam pemantulan teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin, seperti datar yang kamu gunakan saat melihat bintang. Berikut ini contoh gambarnya. Dua, indera penglihatan. Indera penglihatan secara prinsip kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantulkan ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang memiliki fungsi dan ketebalan berbeda. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan sklera membentuk kornea, kemudian lapisan tengah disebut sebagai lapisan karoid. Lapisan tersebut membentuk iris mata. Terakhir adalah lapisan ketiga yang disebut lapisan dalam atau retina mata. Berikut ini contoh gambarnya. Tiga, alat optik. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara 2 lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan terpong. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler.
atau lensa yang berada di dekat mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa yang berada di dekat mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Seperti ini contoh gambarnya. Yang ini gambar pertama, yang ini gambar kedua. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Teruntuk Butia, terima kasih telah mengajarkan dan memberi ilmu kepada saya sehingga saya bisa mengerjakan bab 4 yang diberikan oleh Ibu. Sekali lagi terima kasih.